Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini kita belajar subtema 2, yaitu hewan dan sahabatku. Pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar yang pertama perkembangbiakan hewan secara generatif, potensi ekonomi negara-negara ASEAN, dan informasi penting yang terdapat dalam teks laporan. Perkembangbiakan hewan secara generatif terdapat ada 3. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, katak, serangga, ikan. Dan yang kedua adalah vivipar atau melahirkan. Contohnya sapi, kucing, kambing, singa. Yang ketiga adalah hewan yang bertelur dan melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Ada yang ketika dikeluarkan, anaknya masih dalam cangkang telurnya. Cangkang telur itu akan menetas di luar, sehingga hewan seperti ular ini disebut dengan ovovivipar. Yang vivipar tadi contohnya kucing ini ya, ini vivipar atau melahirkan. Tugas kalian yang pertama adalah memberikan contoh hewan yang termasuk ovipar atau bertelur ya, sebanyak yang kalian tahu. Bisa mencari di buku atau mencari di internet. Yang kedua adalah hewan yang termasuk vivipar atau melahirkan. Yang ketiga adalah hewan yang termasuk ovovivipar. Kemarin kalian sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ada 10. Hari ini kita akan belajar potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara ini terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ASEAN. Negara ASEAN yang pertama adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Mengekspor itu menjual ke luar negeri. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Jadi para pengusaha asing itu banyak yang menanamkan dananya, uangnya, modalnya untuk dikembangkan di sektor pertambangan di Indonesia. Sedangkan keindahan pariwisata Indonesia karena daya tarik alamnya, banyak wisatawan yang datang ke Indonesia sehingga mendatangkan devisa negara. Negara ASEAN yang kedua adalah Malaysia. Kegiatan utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Negara Malaysia ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Ekspor tadi menjual ke negara lain ya. Produk kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia dari Malaysia ini diperdagangkan di dunia internasional. Negara ASEAN yang ketiga adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini terkenal kaya dengan minyak bumi, sehingga pendapatan per kapita atau per
per orang di sana itu sangat tinggi. Singapura merupakan negara ASEAN yang paling maju. Letak Singapura ini sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kamboja. Di Kamboja ini ada sungai yang namanya Sungai Mekong. Di sekitar daerah Sungai Mekong ini, daerahnya terkenal subur, sehingga masyarakat Kamboja mata pencahariannya adalah bertani. Pertanian yang paling besar adalah padi dan karet. Filipina. Filipina itu sama dengan Indonesia, yaitu negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa penduduk pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, perut padi, kelapa, gula, sehingga dapat menambah devisa negara. Laos. Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Laos juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sehingga daerah di sekitar Laos pun terkenal subur, dan mata pencaharian penduduk Laos adalah bertani. Laos ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki pantai. Semua batasnya adalah negara lain, tidak memiliki laut dan pantai. Sehingga Laos disebut dengan negara the locked country, negara yang terkunci. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar ini salah satu penghasil padi di Asia Tenggara. Thailand. Thailand ini disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi adalah hasil pertanian terbesar di negara Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama di Thailand selain padi tadi adalah sektor pariwisata. Kenapa? Karena di Thailand banyak bangunan budaya yang unik sehingga menarik wisatawan asing. Nah, contohnya ini ya. Kalian pernah melihat ini pastinya. Di mana? Di Trowulan, yaitu Buddha tidur. Ternyata di Thailand juga ada dan lebih terkenal. Negara ASEAN berikutnya adalah Vietnam. Vietnam ini berkembang dalam sektor perekonomiannya terutama pariwisata. Selain pariwisata, ada usaha di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi. Tugas kalian yang kedua yaitu pilihlah 2 negara ASEAN. Terserah kamu, bisa Indonesia dengan Brunei, Malaysia dengan Vietnam, Thailand dengan Laos. Terserah kamu, pilihlah 2 negara ASEAN. Bandingkan kehidupan ekonomi negara-negara tersebut. 2 negara yang kamu pilih tadi ya, dituliskan dalam diagram berikut. Misalnya ini negara Brunei Darussalam. Kemudian di sini negara Singapura. Apa saja sektor perekonomiannya? Yang sama, misalnya sama-sama ada di bidang pertanian, ditulis di tengah yang sama. Yang tidak sama ditulis di pinggir. Ingat ya, yang sama, persamaan dari 2 negara tersebut, kalian tulis di tengah. Yang tidak sama ditulis di pinggir sini. Yang kedua adalah, carilah hasil tambang Indonesia yang terdapat pada kotak-kotak di buku PR kalian. Buku PR tema 1, halaman 42.
Di situ kalian tinggal mencari ya. 10 ya, ditulis di buku tulis tapi ya. Kalian menemukan apa saja dari kotak tersebut. Informasi penting dalam teks laporan. Contohnya ini ada teks laporan. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Dan seterusnya, ini ada teks ya. Informasi penting, yaitu informasi yang paling penting dari teks ini, kalian tuliskan. Misalnya ini adalah Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Ini yang penting. Selain informasi penting, ada informasi tambahan. Apa saja? Ada banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Kemudian, Indonesia mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Informasi lagi apa yang kamu dapat? Ternyata pertambangan menarik pengusaha asing ke Indonesia. Apalagi yang kamu dapat informasinya? Ternyata keindahan alam Indonesia menjadi sumber devisa. Ini contohnya menuliskan informasi penting. Tugas kalian yang ketiga, membaca teks di buku PR tema 1 halaman 43. Kemudian menuliskan informasi penting dan informasi tambahan dalam tiap paragraf. Teksnya tadi ada 4 paragraf ya. Paragraf 1, informasi yang paling penting apa kamu tuliskan. Informasi tambahannya apa? Kamu tuliskan di sini. Sampai paragraf 4. Ya. Jadi tugas kalian ada 3. Yang pertama tadi adalah menuliskan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, membandingkan perekonomian 2 negara di ASEAN dan mencari 10 pertambangan yang ada di Indonesia. Tugas yang ketiga adalah menuliskan informasi penting dan informasi tambahan. Selamat belajar, semua tugas dikerjakan sendiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.